Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Mangadia Karyani, NIM 2112-1593, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari kelompok kami yang berjudul Toko Roti Online Berbasis Web, di mana sistem informasi toko roti berbasis web ini akan memberikan keuntungan dalam pemasaran online secara terpusat dan efisien. Dengan adanya sistem informasi toko roti berbasis web ini, maka kelola data master, kelola data transaksi, dan laporan pendapatan akan dilakukan lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, akan mempermudah pelanggan untuk melakukan pembayaran secara online tanpa datang ke tempat toko tersebut. Nah, selanjutnya yaitu diagram BPMN, di mana pada diagram BPMN ini terdiri dari 4 aktor, yaitu pembeli, admin, tukang roti, dan kurir. Pada kesempatan ini, pembeli akan melakukan registrasi terlebih dahulu, selanjutnya memilih dan melakukan pemesanan. Setelah itu, pembeli dapat melihat beberapa jenis roti yang disediakan di toko tersebut, dan pembeli akan menerima informasi pemesanan. Apabila pembeli melakukan cancel, maka pembeli akan langsung keluar. Sedangkan apabila pembeli melakukan order, maka admin akan langsung mengecekkan stok bahan dan roti. Setelah admin melakukan pengecekan apakah bahan dan stok roti ada ataupun tidak, maka apabila bahan ada, maka akan memproses ke pembeli. Pembeli akan melakukan pemesanan dan memilih jenis roti yang akan dipesan. Setelah itu akan muncul informasi pesanan dan order. Namun, apabila stok tidak ada, maka tukang roti akan menerima informasi stok bahan dan melakukan proses pembuatan roti, lalu admin akan menambahkan stok roti yang kurang tadi. Nah, pada proses order, setelah pembeli melakukan order, maka admin akan melakukan pengecekan stok kembali dan memilih apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Apabila admin menolak, maka akan langsung keluar. Sedangkan apabila admin menerima, maka admin akan memproses menyiapkan pesanan roti. Setelah admin menyiapkan pesanan roti, maka admin akan melanjutkan proses ke kurir, di mana kurir akan mengantar pesanan dan akan diterima oleh pembeli. Dan setelah pembeli menerima pesanan, maka pembeli akan keluar dari sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dewi Dasi, NIM 211230665, kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UML kelas diagram dan fishbone pada sebuah sistem informasi toko roti yang berbasis web. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang UML kelas diagram. Dalam UML kelas diagram atau biasa disebut diagram kelas adalah salah satu dari 6 jenis diagram struktural. Nah, pada diagram kelas ini juga berperan penting untuk dalam pemrosesan pemodelan sebuah objek dan memodelkan struktur statis pada sebuah sistem. Nah, pada kelas diagram ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel admin, BOM produk, customer, inventory, keranjang, produk, report cancel, produksi, report inventory, report omset, report penjualan, report produksi, dan report profit. Nah, di sini dalam tabel juga terdiri dari item dan tipe pada sebuah data. Contohnya di sini ID, tipe in, dan memiliki
ke-11 atau ruang 11. Nah, di sini juga pada kelas diagram memiliki garis penghubung antar tabel yang satu dengan tabel yang lain, karena tabel yang seperti contohnya tabel inventory ini dengan tabel pemproduk ini saling berkaitan atau saling membutuhkan, dikarenakan di tabel inventory terdiri dari kode BK, dan juga pada tabel pemproduk terdiri juga dari kode BK. Nah, mereka juga saling berkaitan. Seperti juga di tabel inventory dengan tabel report inventory. Dikarenakan di sini ada sebuah kode BK, di sini juga pada tabel report inventory terdiri dari kode BK. Nah, begitu juga pada tabel-tabel berikutnya. Nah, pada materi berikutnya adalah fishbone. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang fishbone. Fishbone atau biasa disebut diagram tulang ikan adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Nah, sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau causes effect diagram. Fishbone diagram juga dikenal sebagai diagram Ishikawa adalah suatu alat visual yang digunakan untuk menganalisis dan mencari tahu penyebab-penyebab masalah pada suatu sistem. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan menyebabkan masalah dan kemudian mencari tahu akar permasalahannya. Nah, di sini masalah utamanya adalah buruknya kepuasan pada pelanggan di sebuah toko roti. Nah, pada fishbone ini terdiri dari mesin dan peralatan, proses, material, manusia, teknologi, dan lingkungan. Nah, permasalahan pada mesin dan peralatan terdiri dari mesin yang sudah tidak standar, kerusakan mesin dan peralatan yang berhubungan dengan kemungkinan mesin dan peralatan yang tidak terawat. Nah, permasalahan pada proses di sini terdiri dari lambatnya proses pengambilan keputusan, pemesanan yang buruk atau pengiriman yang terlambat, persediaan yang tidak cukup, estimasi waktu dan biaya yang tidak tepat. Pada permasalahan material di sini terdiri dari kualitas bahan baku yang tidak konsisten, kekurangan bahan baku, masalah dengan pemasok bahan baku, penggunaan kemasan yang tidak memadai, dan kerusakan pada bahan baku di penyimpanan. Nah, di sini juga terdiri dari permasalahan di lingkungan seperti kebersihan yang buruk, pengetahuan sosial dan budaya lingkungan sekitar, dan kondisi kinerja yang tidak menguntungkan. Nah, di bagian teknologi, di sini terdiri dari kurangnya keamanan data, koneksi jaringan yang amat buruk, atau biasa situs web sering mengalami downtime atau lambat. Nah, permasalahan pada manusia terdiri dari kinerja yang kurang efisien, kekurangan tenaga kerja, biasa terjadi konflik, dan pekerja kurang terampil atau berpengalaman. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Semoga penjelasan video dari saya bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Marianti. Di sini saya akan menjelaskan diagram use case, di mana ada dua admin dan ada pelanggan. Admin melakukan login, kemudian admin
melakukan kelola data master, kemudian admin kelola data transaksi, kemudian admin melakukan kelola data laporan. Dan untuk pelanggan, melakukan registrasi, kemudian pelanggan memilih informasi, kemudian pelanggan melihat informasi produk. Kemudian pelanggan melakukan pembelian, kemudian pelanggan melihat keranjang, dan kemudian pelanggan konfirmasi pemesanan. Dan yang terakhir yaitu layout. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM 211230655 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis laporan kami yang berjudul Toko Online Roti. Saya akan menjelaskan tentang activities diagram atau use case. Ini adalah tampilan diagram activities atau use case login admin. Di dalam admin memasukkan username, kemudian pergi ke sistem memasukkan, memverifikasi, kemudian memproses, memasukkan username, kemudian memproses menu halaman utama. Kemudian ini adalah sebuah diagram activities use case laporan profil. Di dalam laporan profil ada admin dan sistem. Di dalam admin itu ada admin memilih menu laporan, kemudian ke sistem menampilkan halaman utama profil, kemudian menampilkan eksporter Excel, kemudian eksporter Excel menampilkan cetak laporan profil, kemudian ke berhasil dicetak laporan profil. Kemudian use case data master produk. Use case data master produk itu ada admin dan sistem. Admin memilih menu master produk, sistem menampilkan halaman master produk, kemudian ke menambah produk, kemudian menambah produk ke memilih edit produk, kemudian edit produk ke berhasil edit produk, kemudian menampilkan bond, menghapus data, kemudian selanjutnya ada use case data masker. Di use case data masker itu sama, ada admin juga dan sistem. Di dalam admin memilih menu master customer. Di dalam sistem pergi ke menampilkan halaman master customer, kemudian ke melihat data customer, kemudian menghapus data, kemudian ke berhasil menghapus data. Selanjutnya ada use case data transaksi. Di dalam use case data transaksi ada admin memilih menu data transaksi, kemudian sistem menampilkan mode produksi, kemudian sistem ke menampilkan halaman daftar pesanan, kemudian admin memilih detail pesanan, kemudian berhasil memilih pesanan. Kemudian use case laporan penjualan. Di dalam use case laporan penjualan, admin memilih menu laporan penjualan, kemudian ke sistem menampilkan halaman utama, sistem menampilkan eksporter Excel, admin menampilkan cetak laporan penjualan, dan ke sistem berhasil dicetak laporan penjualan. Kemudian ada use case laporan omset. Di dalam admin memilih menu laporan omset, kemudian ke sistem menampilkan halaman utama omset, kemudian ke admin menampilkan eksporter Excel, kemudian ke admin menampilkan cetak laporan omset, kemudian ke sistem berhasil dicetak laporan omset. Kemudian ada use case laporan pembatalan. Di dalam admin memilih menu laporan pembatalan, kemudian ke sistem menampilkan halaman utama pembatalan, kemudian sistem ke admin menampilkan eksporter Excel, kemudian admin menampilkan cetak laporan pembatalan, kemudian sistem menampilkan berhasil dicetak laporan pembatalan. Selanjutnya use case laporan inventory. Di dalam admin memilih menu laporan inventory, kemudian ke sistem menampilkan halaman utama inventory, kemudian ke admin menampilkan eksporter Excel, kemudian admin menampilkan cetak laporan inventory, kemudian ke sistem berhasil dicetak laporan inventory. Use case laporan produksi. Admin
Admin memilih menu laporan produksi, kemudian admin ke sistem menampilkan halaman utama produksi, kemudian sistem ke admin menampilkan exported Excel, kemudian admin menampilkan cetak laporan produksi, kemudian admin ke sistem berhasil dicetak laporan produksi. Untuk activity pelanggan, pelanggan memilih menu produk, masuk ke menampilkan halaman produk, kemudian melihat detail produk, menambahkan ke keranjang, dan menampilkan belanja kembali ke belanja. Kemudian untuk diagram activity, menu login, pelanggan membuat akun, kemudian melakukan registrasi dan menampilkan halaman login. Login berhasil, menampilkan halaman utama dan layout. Diagram activity keranjang, pelanggan memilih menu keranjang, masuk ke menampilkan halaman utama keranjang, kemudian mengupdate pesanan, melakukan check out, menampilkan daftar pesanan, kemudian menampilkan halaman pesanan, melakukan order pesanan, dan berhasil order pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram dan tampilan ProModel. Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau sistem berinteraksi satu sama lain. Adapun kegunaan sequence diagram yaitu untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek atau interaksi antara objek. Sequence diagram juga digunakan oleh pengembang profesional bisnis untuk mendokumentasikan proses atau memahami persyaratan pada sistem baru. Nah, adapun beberapa komponen yang ada dalam sequence diagram, yang pertama yaitu objek. Objek yaitu kumpulan kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Komponen tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan bagaimana sebuah objek berperilaku sebagai sebuah sistem. Yang kedua, activation boxer, yaitu komponen berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada aktor, yaitu komponen yang mewakili sebuah pengguna yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, lifeline adalah sebuah komponen yang berbentuk garis putus-putus. Komponen ini biasanya memuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari suatu objek. Yang kelima, message adalah sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek dan sebaliknya, atau objek dengan objek. Nah, agar lebih memahami mengenai sequence diagram, berikut adalah contoh dari sequence diagram. Di sini ada login pelanggan. Pertama-tama, pelanggan akan membuat akun terlebih dahulu. Setelah akun berhasil dibuat, kemudian pelanggan akan membuka halaman login. Nah, setelah itu pelanggan akan menginput username dan password. Jika benar, pelanggan akan langsung masuk ke menu utama, dan jika login invalid, maka pelanggan akan kembali ke menu login. Setelah login berhasil, pelanggan akan diarahkan menuju ke halaman produk. Nah, di halaman produk, di sini ada beberapa objek, yaitu halaman produk, detail produk, dan keranjang. Pelanggan akan langsung bisa memilih menu produk. Nah, setelah memilih menu produk, akan muncul tampilan halaman produk dengan berbagai macam produk yang dijual. Setelah itu, pilih detail produk untuk melihat detail dari produk yang akan dibeli, seperti komposisi dan lain-lainnya. Setelah yakin ingin membeli produk tersebut, maka ada tombol tambah ke keranjang. Di dalam menu keranjang tersebut, pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pemesanan. Nah, jika ingin kembali berbelanja, maka klik menu kembali belanja dan
pelanggan akan diarahkan langsung untuk kembali ke halaman produk. Promodel merupakan suatu software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Nah, ini adalah tampilan promodel dari toko roti online. Di sini, pelanggan dapat langsung masuk ke halaman utama dan memilih produk yang dijual. Setelah selesai memilih produk, pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan diarahkan untuk mengisi data alamat. Jika data alamat selesai diisi, langkah selanjutnya yaitu mengorder sekarang dan menunggu pesanan diantarkan ke rumah. Nah, ini adalah tampilan entity dari toko roti berbasis web yang sudah didesain di Promodel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari aplikasi yang akan kami gunakan. Tampilan halaman pertama yaitu tampilan halaman login, di mana pada halaman ini admin akan melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan juga password. Username untuk masuk ke halaman login yaitu admin dan passwordnya yaitu admin. Setelah memasukkan username dan juga password, maka admin akan melakukan login. Tampilan selanjutnya yaitu tampilan halaman menu utama atau dashboard. Pada tampilan ini, admin dapat melihat jumlah pesanan baru, pesanan dibatalkan maupun pesanan yang diterima. Untuk selanjutnya yaitu halaman data master produk, di mana pada halaman ini admin dapat melihat master dari produk yang ada di toko tersebut dan melihat data-data dari produk mulai dari kode produk, nama produk, image, harga, dan admin juga dapat melakukan edit pada halaman master produk ini. Selanjutnya yaitu halaman data customer, di mana admin dapat melihat data-data dari customer yang membeli produk dari toko tersebut. Nah, untuk halaman data transaksi produksi, maka admin dapat melihat daftar pesanan mulai dari pesanan yang ditolak maupun pesanan yang diterima. Nah, selanjutnya yaitu halaman data transaksi inventory, di mana pada halaman ini admin dapat melihat inventory dari material atau bahan yang akan digunakan untuk membuat roti di toko tersebut. Yang terakhir untuk halaman admin yaitu laporan penjualan, di mana pada halaman ini admin dapat melihat laporan penjualan dari 1 bulan maupun beberapa bulan selama menjalankan proses penjualan dari toko tersebut. Selanjutnya kita beralih ke pelanggan, di mana pelanggan akan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membuat akun, yaitu memasukkan nama, username, dan password, serta email dan nomor telepon. Tidak lupa juga pelanggan melakukan konfirmasi password yang akan digunakan untuk akun yang akan dibuat. Nah, setelah melakukan registrasi, maka pelanggan akan melakukan login dengan memasukkan username dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, maka pelanggan akan melakukan login pada akun yang sudah dibuat. Setelah pelanggan melakukan login, maka pelanggan akan masuk pada menu home toko online roti. Setelah berada di halaman utama, maka pelanggan bisa mengklik produk untuk melihat produk apa saja yang disediakan oleh toko roti tersebut.
Halaman selanjutnya, apabila pelanggan mengklik halaman tentang kami, maka pelanggan dapat melihat profil tentang toko roti online, di mana di situ akan dijelaskan mengenai toko roti dan sejarah dari toko roti tersebut. Untuk halaman manual aplikasi, di sana akan dijelaskan bagaimana cara berbelanja dan dengan rapi di toko online roti ini. Pada halaman keranjang, pelanggan dapat melihat informasi tentang roti yang akan dibeli, serta harga, jumlah, dan pelanggan dapat mengupdate atau menghapus jumlah pesanan yang akan dipesan. Setelah pelanggan melakukan pengecekan keranjang dan memastikan pesanannya, maka pelanggan akan melakukan check out pada pesanan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.